Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Surat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada hari ini di tanggal 16 Muharram 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 25 Agustus 2021 kembali lagi kita bertemu dalam program Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi dalam pembahasan bab tidak berlebihan dalam ketaatan. Salawat beserta salam adalah kita sama-sama mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Surat TV dimanapun berada dan pemirsa Radio DFM, insyaallah pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yakni Al-Ustadz Muhammad Al-Fisyan Al-CMA hafizallahu ta'ala dan juga Al-Ustadz Rahmat Ridha SAG hafizallahu ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Insyaallah kita sekarang masuk hadis yang ketiga di bab ini ya, saya. Iya. Baik, kepada pemirsa Surat TV dan pemirsa Radio DFM dimanapun berada, insyaallah nanti setelah kita musyarah nanti akan ada proses tanya jawab yang tentunya pemirsa Surat TV bisa menelpon langsung ke nomor kita di 0811 669 3338 untuk telepon dan juga pesan WhatsApp dan SMS di 0811 669 3332. Dan tanpa memperpanjang kata mukadimah pada kesempatan kali ini, kita persilahkan kepada Buya kita, Buya Muhammad Al-Fisyan Al-CMA hafizallahu ta'ala. Kepada Buya, falyatafaddal mashkur. Barakallahu fika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Surah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dipakai Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Semoga pemirsa semuanya diberikan kesehatan dan disembuhkan orang-orang atau family kita yang masih sakit. Salat dan salam semoga anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masih kita di dalam bab al-iqtisad fi ta'ah. yakni tidak berlebih-lebihan di dalam ketaatan. Ya. Kita telah pelajari dua hadis pada kesempatan ini. Kita ambil hadis yang ketiga. Sebagaimana biasa akan dibaca oleh Ustaz kita Rahmat Ridha, kemudian kita akan membacakan, nanti adalah syarahnya. Fadhil. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik fi syekhina wanfa'na bi'ilmihi ya arhamar rahimin waghfir lahu wa liwalidina wal hadirina wal muslimina ajma'in. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitabih Kitab Riyadhus Shalihin bab al-iqtisad fi at-ta'ah. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا رواه مسلم. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, binasalah orang-orang yang berlebihan. Dan ini beliau sampaikan, beliau ucapkan sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Iya, hadis yang pendek ini akan tapi memiliki makna yang sangat-sangat besar, sangat luas. Nabi SAW mengatakan halakal mutanatti'u.
halaka al-mutanatti'un. Qala thalathan. Nabi mengucapkannya 3 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-mutanatti'un yaitu adalah al-muta'ammiquna al-mushaddiduna fi ghairi mawdi' at-tashdid. Yani al-mutanatti'un yaitu al-muta'ammiqun, orang yang berdalam-dalaman. Dan orang yang keras pada tempat yang tidak mestinya dikeraskan. Yani artinya adalah berlebihan. Sehingga suatu hal yang sunat mungkin boleh jadi dia bertindak atau menyikapinya sampai seperti yang wajib. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa al-halak aqibatul mughalina fi aqwali wa af'ali. Kehancuran adalah kesudahan urusan, ya, atau perkara orang-orang yang melampaui batas dari perkataan atau perbuatannya. Dan ini maksud dari melampaui batas itu adalah perkataan yang tadi, perkataan yang tidak semestinya keluar, pertegas dan pertegas, ya. Atau amalan, ya, mubalaghah, yaitu terlalu berlebihan. Yang kedua, dhammu takalluf wa tashadduq fil kalam. Celaan terhadap yaitu membebani di dalam berbicara. Membebani di antaranya seperti misalkan orang berbicara diusahakan dia bersajak. Ya. Itu adalah bagian dari tanattu atau bagian dari mubalaghah. Yang ketiga, menunjukkan kepada kita hadis di atas adalah asyiddah la ta'ti bi khair. Yani sikap keras itu tidak mendatangkan akan kebaikan. Kemudian al-Islam dinut tawassut wal i'tidal fi aqwali wa af'al. Agama Islam itu adalah agama yang tengah-tengah, ya, dan i'tidal, agama yang lurus, agama yang moderat, ya, ya, di dalam perkataan dan perbuatan, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu menyepelekan, ya, tetapi wasat. Maka agama Islam adalah, kalau kita ingin mencari wasatiyah yang betul-betul moderat, ya, dan sesuai dengan fitrah manusia, itu adalah agama al-Islam. Nah, Ahsanallahu ilaikum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun wa lan yushaddu ad-dina illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghudwati war rawhati wa syai'in min ad-duljah. Rawahul Bukhari wa fi riwayatin lahu saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa syai'un min ad-duljah al-qasda tablughu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguh agama Islam itu mudah dan tidaklah agama ini dijalankan dengan cara memaksakan diri di luar kemampuan, melainkan ia akan mengalahkan pelakunya atau membuatnya semakin tidak berdaya dalam menjalankannya. Maka bersikap luruslah, bersahajalah, dan mendekatlah pada kesempurnaan, dan juga bergembiralah kalian, serta jadikanlah waktu pagi, waktu sore, dan sebagian dari waktu malam sebagai penumpang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan dari Bukhari disebutkan
bersikap luruslah, bersahajalah dalam beramal, dan mendekatlah kepada kesempurnaan. Pergunakanlah waktu pagi, waktu sore, dan sebagian dari waktu malam, serta bersikap sederhanalah. Pasti kalian akan sampai ke tujuan. Iya. Jadi hadis ini Nabi SAW mengatakan inna dina yusrun. Agama ini mudah. Mungkin bahasa yang lain adalah simple. Ya. Mengerjakan apa yang disuruh, ya, apa yang dicontohkan, dan apa yang tidak dicontohkan tidak dikerjakan. Yang dilarang tinggalkan. Ya. Maka agama ini mudah. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak membebani satu jiwa kecuali apa yang mampu dia kerjakan. Jadi syariat kita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mungkin melebihi dari kemampuan manusia. Tidak akan mungkin. Ya. Nah, walan yushaddad dinu illa ghalabah. Tidak ada orang yang memaksakan dirinya dalam menjalankan agama. yakni tidaklah agama itu dipaksa-paksa, kecuali agama itu akan mengalahkannya. Ya. Wasaddidu wa qaribu. Saddidu, bekerjalah, ya, atau lakukanlah yakni berusaha untuk melakukan yang tepat. Nah, gitu. Kalau orang menembak itu namanya saddidu, ya. Dia menuju targetnya dengan seksama, itu namanya tasdid. Maka kerjakanlah suatu perbuatan itu, ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ya. Tidak berlebihan, tidak melalaikan. Ya. Kalau dibawa ke dalam bahasa lain adalah disiplinlah di dalam agama. Nah, gini. Ya. Sebab ini apa ya? Kata itu kadang-kadang memiliki sebuah konotasi, yakni gambaran yang terpikir dalam benak kita. Kemudian dia akan berpengaruh kepada implementasi. Baik. Kalau ada orang yang sholat, baru dengar azan, dia langsung ke masjid. Dia tinggalkan seluruh perbuatan dia segera ke masjid. Setelah sholat, dia kembali ke tempat kerjanya. Kira-kira orang bilang itu apa? Pasti orang bilang, Anda terlalu fanatik. Ya, fanatik beragama. Konotasi fanatik itu terkadang bukan pujian, tetapi merendahkan, mempermasalahkan, gitu loh. Ya, seakan-akan fanatik itu adalah terlalu hulu, berlebihan. Sebenarnya tidak. Ya, baik. Kita bawa dari istilah tadi. Seorang datang bekerja jam 7 masuk, dia datang jam 7. Pulang jam 5, dia pulang jam 5. Enggak pernah terlambat, enggak pernah pulang cepat. Kira-kira orang bilang apa? Anda itu disiplin. Ya, Anda disiplin. Konotasi disiplin itu apa? Positif atau negatif? Positif. Coba kalau misalkan, Anda ini bekerja fanatik. Ya, konotasinya apa? Negatif.
Nah, orang yang mengerjakan ibadah sesuai yang diperintahkan oleh Allah, tidak berlebihan dan tidak melalaikan, maka itu namanya ya disiplin. Ya, disiplin. Datang waktu sholat dia sholat, ya. Datang waktu kerja dia kerja. Nah, ini yang dimaksud dengan saddidu. Wa qaribu. Qaribu itu adalah mendekatlah. Nah, sebab apabila kita tidak mampu mengambil dengan sempurna sesuai dengan apa yang datang, maka minimal kita adalah mendekat kepada pendekatan. Jadi kalau kita bawa untuk menembak ya, dekat-dekatlah. Jangan terlalu jauh dari target, tapi dekat-dekat. Ya. Lalu wa abshiru, bergembiralah. Wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai' min ad-duljah. Ya, ini maknanya perjalanan pagi hari. Ya. Perjalanan itu adalah ghadwah. Perjalanan sore hari adalah rauhah. Wa syai' min ad-duljah, perjalanan di hujung malam. Ya. Jadi maksud di sini apa? Jadikanlah perjalanan pagi, perjalanan sore, perjalanan malam membantumu untuk mencapai tujuan dalam perjalanan. Nah, di sini sebenarnya dalam riwayat yang berikutnya adalah saddidu wa qaribu wa waghdu wa ruhu wa syai'un min ad-duljah al-qasda tablu. Ya, saddidu tadi sudah tahu, kerjakan sesuai dengan perintah. Ya. Wa qaribu, mendekatlah kepada hal itu. Waghdu, berangkatlah pagi hari. Wa ruhu, berangkatlah pada sore hari. Wa syai' min ad-duljah, dan sedikit masa dari malam hari. Al-qasda tablughu, yakni kerjakanlah dengan moderat, dengan sesuai dengan aturan. Nah, gitu. Pasti Anda akan sampai. Orang berjalan, apabila berjalannya konsisten, itu yang akan bisa menghantarnya sampai kepada tujuan. Perkataan ghadwa, rauha, waduljah, duljah itu adalah akhir malam. Ini adalah ungkapan istilah kita, dijadikan sebagai perumpamaan. Bagaimana dengan orang berangkat pagi hari? Apakah loyo atau semangat? Pasti kita katakan dia semangat. Kenapa semangat? Ya, baru fresh dari tidur, ya, maka pagi itu sudah bersemangat. Warauhah, begitu juga sore hari setelah istirahat muncul lagi, ya, semangat. Ya, contohlah misalkan ini dalam ada sebagian tempat itu kerja dibagi pagi dan sore. Nah, ya di Arab Saudi yang saya alami, kerja mulai dari jam 8 sampai jam 12. 4 jam. Jam 12 kita pulang. Istirahat di rumah. Lalu jam 4 masuk lagi setelah sholat asar. Maka pasti pada dua waktu ini adalah waktu kita beristirahat, makan siang, beristirahat di rumah. Sorenya kita sudah semangat lagi. Ya.
wa syai'un min ad-duljah, yakni sebagian dari waktu malam. Maka mananya yaitu jadikanlah waktu-waktu tersebut bisa membantu kita untuk taat kepada Allah. Ya. Yakni maksudnya lakukanlah ketaatan pada waktu-waktu kita bersemangat. Ya. Dan pada waktu hati kita ini lagi konsen kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istilah dalam Arab adalah kosongnya hati kita. Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kondisi itu kita akan merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan muncul rasa bosan. Ya. Sehingga itu akan bisa mencapai kepada maksud yang kita inginkan. Sebagaimana orang musafir yang cerdas. Ya. Dia berjalan pada waktu-waktu tadi. Waktu tadi dan dia beristirahat. Ya. Dan dia beristirahat, kendaraannya juga istirahat. Ya. Maka dengan dia memilih waktu-waktu bersemangat dan ada waktu istirahatnya, maka itulah yang akan bisa mencapainya kepada tujuan. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat hadis ini memberikan perumpamaan kepada kita bahwa kalau kita ingin mencapai ibadah, maka cari-carilah waktu yang tepat bagi kita beribadah. Waktu yang kita memiliki semangat yang tinggi, ya, nasyat, fresh pada diri kita, ya, itulah yang akan bisa memberikan semangat dan ibadah yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini bahwasanya Islam adalah agama yang mudah dan menghilangkan kesusahan. Jadi agama Islam ini adalah agama yang mudah. Dan Islam tidak membebani atau menyusah-nyusahkan orang. Ya. Jilbab mungkin ada orang mengatakan, kenapa pakai jilbab panas-panas? Subhanallah, orang barat memberikan penelitian bahwa orang yang berhijab kulitnya lebih terpelihara, kecantikannya lebih terpelihara. Ya. Secara alami, karena dia menutup auratnya. Nah, agama Islam adalah agama mudah, menghilangkan kesusahan. Ya. Dan ini adalah merupakan kekhususan umat Islam yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah meletakkan dari mereka, yakni menghilangkan dari mereka kullal aghlal wal asra wal asar allati kanat ala al-a'immat ala umamil madiyah. Allah Subhanahu wa taala sudah menghilangkan beban-beban itu dari umat ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan agama yang terbaik, hanifiyatus samhah, agama yang lurus kepada tauhid, dan agama yang toleransi. Ya. Maka orang yang betul-betul menjalankan agama Islam ini dia adalah orang yang paling toleransi. Dan orang yang paling toleransi adalah Rasulullah SAW. Ya. Jadi salah tuduhan kalau seandainya Islam itu adalah memiliki intoleransi. Ya, itu adalah sangat keliru sekali. Yang kedua, kullu mutanatti', setiap orang yang memaksa-maksa dalam agama, maka dia akan berhenti sendiri. Memaksakan dirinya dalam beribadah, dia akan terhenti sendiri.
Karena berlebihan itu akan menghantar ini adalah kepada kebosanan. Ya. Maka berlebihan di dalam ketaatan sunat, berlebihan kepada ketaatan sunat, biasanya diakhiri oleh rasa malas. Sholat malam dia, berupaya dia satu malam terus. Semalam suntuk dia berusaha untuk beribadah sunat. Ya. Sampai subuh. Ternyata setelah subuh lemas dia. Gak istirahat malam itu. Ya. Kenapa nggak istirahat? Ya karena dia beribadah. Ya. Malam depannya boleh jadi dia tidak sholat lagi. Ya. Baik. Maka orang yang berlebihan di dalam ketaatan, ya, memaksa-maksa dirinya dalam ketaatan, itu melampaui kemampuan dia, memaksa dirinya melampaui dari kemampuannya, akan menyebabkan akan muncul adalah rasa kebosanan atau meninggalkan yang lebih afdal, ya, atau mengeluarkan ibadah-ibadah wajib dari waktu yang telah ditentukan. Ya. Seperti orang yang sholat malam hari, dia sholat, kemudian jika ngantuk sekali di akhir malam, akhirnya sholat subuhnya kapan? Sholat subuhnya ketika matahari terbit. Ya. Dia tidak bisa mengerjakan sholat berjamaah, terlambat. Ya. Nah, ini kita melihat gara-gara apa? Gara-gara dia terlalu memaksa-maksakan dirinya dalam hal yang itu adalah sunat. Kemudian hadis ini mensyaratkan bahwa dianjurkan bagi kita untuk mengambil keringanan, ya, yang syar'i, ya, fi waktiha, pada waktunya. Karena mengambil al-azimah, ya, perintah, fi mawdi' rukhsah, pada tempat-tempat itu adalah kelonggaran, adalah tanattu', itu adalah sikap berlebihan juga. Seperti orang yang meninggalkan tayamum ketika tidak mampu untuk memakai air, ya, lalu dia mendapatkan mudarat. Orang yang tidak mau bertayamum pada saat dia tidak mampu memakai air, lalu dia tetap memakainya, maka boleh jadi mudarat datang kepada dia. Kemudian mengingatkan kepada musafir atas untuk memilih-milih waktu yang semangat. Apabila dia berjalan malam hari atau siang hari, lalu tidak mampu, ya, belajar apabila dia berjalan siang malam akan mengakibatkan dia tidak mampu, ya, maka dia itu bagaikan al-mumbattah la ardan qatat wala dhahran abqa. Ya, al-mumbat, tidak ada bumi yang dia jalani dan tidak juga ada yang punggung yang dia sisakan. Maksudnya apa? Ya, orang yang berlebihan dalam perkaranya ini, ya, kalau diibaratkan orang berjalan, bumi yang dia tempuhnya nggak ada yang tertempuh, dia di situ aja. Kemudian dia tidak menyisakan punggung kendaraan yang dinaiki. Maksudnya apa? Ya, maksudnya bahwa akibat dari berlebihan dia itu, ya, tidak ada lagi sisa dari kendaraan, begitu. Adapun apabila dia memilih waktu berjalannya,
pada waktu-waktu yang semangat dan memungkinkan dia untuk continue tanpa ada kesusahan. Ya. Begitu juga orang yang beribadah. Hendaklah dia memilih waktu-waktu yang bersemangat untuk beribadah agar dia bisa menggapai ya semangatnya itu. Kemudian al-qasdu fil ibadah. Yakni beribadah ya tidak berlebihan. Beribadah sesuai dengan apa yang datang. Ya. Yusilu ila mardati rabbih. Orang yang beribadah sesuai yang diperintahkan, dia akan sampai kepada keridhaan Rabb-nya. Wa dawamul qiyamu bi'ubudatihi, dan selalu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang beribadah harus pilih-pilih waktu yang bersemangat. Jangan dia mau hantam semua, saya lagi semangat nih sekarang nih. Ya, dia tidak pikirkan bahwasanya ibadah itu bukan sekali dua kali. Akan tapi itu adalah kesalahpahaman. Wallahu a'lam. Nah, ahsanallahu ilaikum. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjida fa idza hablun mamdudun baina sariyataini. Faqala ma hadha al-hablu? Qalu hadha hablun li Zainab. Fatarat ta'allaqat bihi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hulluhu liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyarqud. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau bercerita, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid dan ternyata di dalamnya terdapat tali yang terikat di antara dua tiang. Maka beliau bertanya, "Tali apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Jika dia merasa lelah dalam beribadah, dia pun berpegangan pada tali tersebut." Maka Nabi SAW bersabda, "Lepaskanlah tali tersebut. Hendaklah salah seorang di antara kalian mengerjakan salat di waktu semangat dan senggang, sedangkan jika dia malas, jika dia sedang tidak bersemangat, maka hendaklah dia tidur." Hadis muttafaqun alaih. Ya. Begitu juga dalam hadis ini. Di sini digambarkan bahwasanya ada orang bikin tali antara dua tiang untuk memaksakan dirinya tetap dia beribadah. Apabila dia mulai kurang semangat, dia bergantung pada tali itu. Jadi dia paksakan dirinya. Itulah. Apa kata Nabi? Hulu, buka. Liyusalli ahadukum nasyatahu. Nah, salah seorang di atasmu solat waktu nasyatnya. Ya. Fa idza fatara falyarqud. Apabila mulai mundur semangatnya, maka bolehlah tidur, gitu ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini ya, bahwasanya Islam adalah agama kemudahan dan mengangkat kesusahan dan kesulitan. Yang kedua, beribadah sunat atau tambahan boleh dikerjakan at-tanafful jaiz fil masjid, yakni beribadah sunat boleh dilakukan di masjid, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Kemudian izalatul munkar bil yad liman yatamakkan min dzalik, menghilangkan sebuah kemungkaran dengan tangan. Kata Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, falam yastati' wa bi lisanihi, wa lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhafu iman." Puasanya apabila kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu, kalau tidak mampu berubahlah dengan lisan. Ya. Kalau kita lihat dalam hal ini adalah dengan tangan,
bagi orang yang berkuasa untuk itu. Baik. Baik. Kemudian izalatul yakrahu an ya'tamid al-musalli fi athna'i salati ala syai'. Makruh hukumnya seorang yang bersolat, mengerjakan solat, untuk menyandarkan dirinya di dalam solatnya. Ya, itu hukumnya makruh. Kemudian hadisnya juga dorongan untuk sederhana, tengah-tengah di dalam masalah beribadah, dan menghadap kepada solat itu dengan keadaan yang bersemangat. Mudah-bolehnya duduk di dalam solat liman asabahul i'ya, bagi siapa yang ditimpakan bagian penyakit, ya, jawazul qu'ud fi shalah liman asabahu al-i'ya. Kemudian pengingkaran kemungkaran yang terjadi, mengingkari kemungkaran itu tidak akan terjadi kecuali setelah ilmu. Yakni kita memberi hukuman juga, ya, setelah diberikan aturan baru bisa ditegakkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulah." Kami tidak akan mengadab sampai kami mau mengutus para rasul. Para rasul diutus ada untuk mengingatkan umatnya. Ya. Nah, ini berarti ketika diingatkan ada ilmu. Ketika ada ilmu lalu dia ada melakukan sebuah kemungkaran, maka hendaklah kita mengingkarinya. Ya, wallahu ta'ala alam. Saya rasa sampai di sini dulu, ya. 3 hadis yang bisa kita ambil, ya, untuk sementara, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kita ucapkan kepada Buya Muhammad Al-Fishan Asim hafizallahu ta'ala, dan juga Ustaz Rahmat dari SAG hafizallahu ta'ala yang telah menyampaikan syarah tadi. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi pemirsa Surau TV dimanapun berada, bisa menelpon ke 0811 669 3338 atau pesan WhatsApp di 0811 669 3332. Tapi untuk pertanyaan pertama, kita akan ambil dulu dari pesan WhatsApp. Ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, anak saya dulu sakit masih kecil. Kebiasaan orang kampung digadaikan biar sembuh nanti baru ditebus kalau mau nikah. Bagaimana hukumnya Buya? Apakah termasuk syirik? Bagaimana caranya kalau sudah terlanjur? Mohon penjelasannya Buya. Ya. Jadi anak tersebut sakit ya. Sakit. Kemudian sesuai tradisi di daerahnya mungkin digadaikan anaknya begitu ya. Subhanallah, ya. Ini adalah khurafat. Khurafat. Ada lagi kalau seandainya anaknya mirip dengan ayahnya, atau persis mirip dengan ibunya, persis mirip ayah, maka katanya harus dijual. Jual ke baku. Subhanallah. Kalau anak nggak mirip dengan ayah, mirip siapa? Ya, kalau anak yang tidak mirip dengan ibu, mirip siapa? Gitu kan. Mirip tetangga, itu tidak mungkin. Nah, jadi bentuk-bentuk yang seperti ini, ya, adalah hal yang yang khurafat, ya, harus dijauhkan. Ya, wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan ya atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jika kita sudah berusaha khusyuk dalam mendengarkan imam membaca ayat, tetapi pikiran kita masih kemana-mana, gimana sholat kita Ustaz? Terima kasih sebelumnya Ustaz. Wassalamualaikum. Ya. Khusyuk itu adalah ruh dalam sholat. Apabila ruh tidak ada di dalam jasad, maka dia menjadi bangkai. Begitu juga dengan sholat, dia menjadi bangkai jadinya. Sifat orang mukmin itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un.
mereka yang dalam sholatnya adalah khusyuk. Memang khusyuk itu susah, tapi perlu kita upaya. Ya, belajar kita hal-hal yang bisa menjadikan kita khusyuk, kemudian menghilangkan kekhusyukan, kita pelajari untuk kita hindari. Tidak konsen dalam sholat, insya Allah khusyuk itu dituntut, akan tapi alhamdulillah tidak dijadikan sebagai salah satu rukun. Kalau seandainya itu jadikan sebagai rukun, mungkin sholat kita banyak yang tidak diterima. Ya. Nah, sholat yang tadi menyebabkan ada pemikirannya tak kemana-mana, ya insya Allah, ya selama dia tidak keluar dari sholat dan dia tidak berbicara, ya insya Allah Ta'ala diterima insya Allah Ta'ala. Nah, Baik, barakallahu fikum ya, pemirsa Surah TV dimanapun berada. Kembali kita mengajak pemirsa Surah TV dimanapun berada dan pemirsa Radio DFM untuk berpartisipasi dalam program kita pada kesempatan kali ini. Bagi pemirsa yang ingin menelpon bisa ke 0811 6693338 atau pesan WhatsApp di 0811 6693332. Baik, kita akan angkat penelpon pertama pada malam hari ini. Baik, silahkan Bapak atau Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana, Ibu? Ana hamba Allah di Alahan Panjang, Ustadz, izin bertanya. Silakan Ibu, pertanyaannya. Ya. Saat ini Ana sedang ta'aruf dengan seorang ikhwan, Ustadz. Ana mohon nasihatnya, Ustadz. Ana sudah lama berdoa bahwasanya agar nanti ketika Ana menikah agar mendapatkan seorang suami yang bisa membimbing Ana di jalan yang benar dan sesuai dengan manhaj salaf. Ya. Tapi sekarang yang datang dan beliau sudah memfitbah Ana, dan tetapi kendalanya beliau dalam bacaan Al-Qur'annya masih terbata-bata, Ustaz. Dan hal itu yang membuat Ana ragu. Kemudian Ya. Silakan dilanjutkan, Ibu. Dan kemudian di keluarga Ana sendiri, Ana sudah menyampaikan dulu kalau bahwasanya seorang istri harus mengikuti suaminya ketika telah menikah. Tetapi Ana diminta oleh keluarga Ana setelah menikah untuk tetap di kampung dengan alasan untuk merawat ibu Ana yang sendiri di rumah. Ana memiliki empat orang saudara dan satu orang saudari perempuan, tapi beliau semua menyerahkan tanggung jawab untuk merawat orang tua ke Ana, dan kalaupun nanti Ana setelah menikah, Ana diminta untuk tetap tinggal di kampung. Ya. Boleh satu lagi, Ustaz? Boleh, silakan. Untuk masalah mahar, Ustaz, Ana minta kemarin cincin sama mushaf Al-Quran. Benarkah nanti setelah menikah suami itu berkewajiban mengajarkan istrinya Al-Quran, sementara ikhwan yang sekarang yang sudah menghibah Ana saat ini, beliau bacaan Al-Qurannya masih terbata-bata, Ustaz. Sekian, Ustaz. Ya. Syukran, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya banyak nih ya. Nah, Ustaz, dua pertanyaan, Ustaz. 3 pertanyaan mungkin. 3, Ustaz. Ya, Baik. baik. Ya, pertanyaan yang pertama tentang jodoh ya. Pertama, yang menjadi barometer kita adalah Nabi SAW mengatakan, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawwijuh." Apabila datang kepadamu orang yang kamu ridhai agama dan akhlaknya. Agama adalah ibadah kepada Allah. Akhlak ini hubungannya sesama manusia. Yani dia santun, berkata lembut, tidak kasar, apalagi pemain tangan misalkan. Ya. Kalau seandainya akhlak baik, maka nikahkan. Kita mencari orang yang semanhaj dengan kita, bagus sekali.
Karena kalau tidak itu akan bisa menjadikan perpecahan dalam rumah tangga. Nah, namun belumnya dia mempelajari tahsin tilawatul Quran. Kita lihat dulu dia ini udah ngaji atau belum, ya. Rutin tidak datang kajian, ya. Bahwasanya kajian itu bukan gara-gara untuk mencari jodoh, misalkan. Nah, jadi yang kedua, kurangnya dia membaca bacaan, tajwid, makharijul huruf dan yang lainnya. Mungkin itu disebabkan keterbatasan. Tidak semua ikhwan salafin dia bisa bacaannya bagus, enggak semua. Ya. Maka itu bisa dilatih. Yang intinya tadi adalah kita cari akhlaknya dan agamanya. Bagaimana agamanya kepada Allah? Bagaimana akhlaknya? Ada orang yang agamanya bagus kepada Allah, akhlaknya enggak bagus. Ngaji rutin dan seterusnya, tapi dia kasar. Ada. Nah, kemudian untuk memastikan itu juga, adalah kita tanya kepada orang-orang terdekatnya, mungkin ada temannya, ya. Kita tanyakan, bagaimana dia? Kalau seandainya dia sudah melamar, mengkhidbah, apakah khidbahnya sudah diterima? Nah, ya ini dia sudah mengkhidbah, dia sudah melamar misalkan, tapi kita masih belum mengiyakan, ya berarti lamarannya masih digantung. Kalaupun masuk laki-laki lain masih boleh, nah, gitu. Tapi kalau sudah diiyakan, disetujui, maka tertutuplah pintu untuk laki-laki yang lain. Ya. Kemudian dengan kita menanyakan kepada kawan-kawan, ya, maka orang yang dengan orang yang kenal dengan dia, di situ kita bisa dapat informasi, ya. Boleh juga kita bertanya kepada orang yang mungkin tahu dengan si fulan ini, ya, sebagaimana Fatimah datang kepada Nabi SAW, seorang sahabat namanya Fatimah. Dia dilamar oleh Abu Sufyan, oleh Muawiyah, maaf. Dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jaham. Apa kata Nabi? Amma Muawiyah fasalu kulla malalahu. Adapun Muawiyah adalah orang miskin yang enggak punya harta. Ya. Wa amma Abu Jaham fadarrabul linnisa. Adapun Abu Jaham adalah suka memukul wanita. Nah, Nabi tidak sebutkan, oh si fulan itu sahabat saya, ini pencatat wahyu saya, gitu ya. Enggak. Tapi Nabi sebutkan poin yang terpenting di dalam rumah tangga. Apa? Ekonomi itu penting. Ya. Yang kedua adalah kelemah lembutan. Ya, itu sangat-sangat penting. Nah, dari sinilah kita akan bisa lihat apakah dia adalah jodoh kita atau tidak. Dan jangan lupa salat istikharah dan berdoa kepada Allah. Setelah salat itu 2 rakaat, kemudian kita doa istikharah. Di dalam doanya kita rubahkan, ya Allah, Allahumma in kunta ta'lam anna fulan, ya Allah, jika engkau mengetahui si fulan, ya, yang melamarku, baik untukku di duniaku dan kehidupanku dan akhiratku, sekarang atau yang akan datang, maka takdirkan dia untukku, mudahkan dan berkati. Sebaliknya, apabila engkau mengetahui bahwasanya dia adalah buruk bagiku, ya, untuk kehidupanku di dunia dan akhirat, sekarang atau yang akan datang, maka palingkan aku dari dia, palingkan dia dariku. Lalu berikan kepadaku, ya, pilihan yang lebih baik dan berikan aku keridhaan terhadapnya. Nah, kita proses jalankan. Kalau seandainya terjadi ada sebab penghalang dari kita tidak jadi, berarti tidak jodoh kita. Ya. Nah, kemudian masalah tentang mahar, ya, tentang mahar. Mahar
emas dengan Al-Quran, bagus. Tapi tidak ada syaratnya suami harus mengajarkan Al-Quran kepada istri. Kecuali kalau seandainya maharnya itu adalah bacaan Al-Quran. Ya, sebagaimana Nabi SAW menikahkan seseorang, ya, yang dia tidak punya mahar sama sekali. Sampai kata Nabi, iltamis walau khatama min hadid. Carilah walaupun cincin dari besi. Dia nggak dapat. Lalu kata Nabi, hal ma'aka syai' min al-Quran. Apakah engkau hafal Al-Quran? Dia bilang, na'am. Surat kada wa kada. Lalu Nabi mengatakan, zawajtukaha bima ma'aka min al-Quran. Aku nikahkan engkau dengannya dengan apa yang engkau miliki dari Al-Quran. Baik. Al-Quran yang dihafal. Bukankah manfaatnya untuk seorang laki-laki? Sementara tujuan dari mahar itu adalah manfaat yang didapatkan oleh si perempuan. Lalu apa yang menjadikan maharnya? Ya, ulama mengatakan, yakni dia hafalan Al-Qurannya ini diajarkannya kepada istrinya, dan itulah maharnya. Ya, itulah maharnya. Nah, jadi untuk mengajarkan Al-Quran enggak ada. Pengetahuan saya. Tapi mengajarkan istri akan agama, iya. Sebagaimana juga kewajiban seorang ayah kepada anak. Ayu alimahu syai'an min kitabillah. Maksudnya tak mengajarkan syai'an min kitabillah, yakni mengajarkan kepada dia adalah hukum-hukum. Ya. Kalau seandainya dalam bacaan Al-Quran tadi, si istri lebih pintar bacaannya dengan dari suami, ya sudah, saling bisa mengajarkan. Wallahu a'lam. Rasanya pertanyaan yang banyak tadi ya sudah cukup ya. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin Ustaz kita bacakan dari pesan WhatsApp. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya di luar tema Ustaz. Seorang laki-laki memiliki 2 orang istri. Istri pertama memiliki cucu laki-laki dari anak perempuannya, dan istri kedua memiliki cucu perempuan dari anak perempuannya. Pertanyaannya Ustaz, apakah sah pernikahan cucu laki-laki dan cucu perempuan dari laki-laki tadi Ustaz? Terima kasih sebelumnya. Haram. Ya. Tunggu. Satu. Seorang laki-laki punya 2 istri Ustaz. Punya 2 istri, oke. Dari istri pertama itu ada cucu laki-laki Ustaz. Cucu laki-laki. Dari anak perempuan. Dari anak perempuan. Kemudian dari istri yang kedua itu ada cucu perempuan dari anak perempuan tadi. Ini cucu perempuan, cucu laki-laki dan anak perempuan. Kalau ini cucu perempuan dari boleh. Boleh. Karena ini ada sepupuan. Nah. Ya, sepupuan. Tapi kalau maksud saya tadi, kalau seandainya ini anak dia anak, nggak boleh. Ya, tapi ini adalah sama dengan misalkan dia punya satu istri lah, dia punya 2 anak. Ya, yang satu anaknya ini laki-laki dari anaknya ini mempunyai anak laki-laki, ya ini yang anaknya yang satu lagi punya anak perempuan. Ya. Nah, berarti cucunya ya. Nah, ini boleh menikah. Ini adalah sepupuan. Ya, kalau sepupu bukanlah mahram. Nah, wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Jawabannya Ustaz. Kita lanjutkan masih dari pesan WhatsApp Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan orang yang mengatakan saya maafkan dia, tetapi perbuatannya sulit untuk dilupakan? Apakah ini juga termasuk dosa Ustaz? Lalu bagaimana cara melupakan perbuatan zalim orang lain Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, tidak ada masalah. Ya. Adapun dosa dimaafkan. Adapun wud, rasa kasih sayang, dia tidak bisa berbaik lagi. Ya. Terputusnya hubungan antara 2 orang, ya, itu hanya boleh 3 hari. Lebih dari 3 hari nggak boleh. Maka menyambungnya adalah dengan ucapan salam. Nah, kemudian
apa yang masih teringat bagi dia sebuah kesalahan dari orang tadi, itu adalah suatu hal yang lumrah. Ya, tidak bisa kita paksakan. Ketika dia mengucapkan misalkan, ya sudah saya maafkan, sudah. Ketemu dia salam, ya, ketemu dia salam. Ini menunjukkan bahwasanya sudah habis nih. Walaupun masih terngiang-ngiang, masih terfikir dari pikiran dia akan perbuatan yang telah menzalimi dirinya. Ya, maka itu la yu'akhidullahu nafsan illa usaha, dan itu tidak akan dihukum ya. Ya, karena ini adalah lumrah bagi seorang manusia gitu loh. Nah, untuk melupakan, sebagaimana kita lihat apa yang terjadi dengan Rasulullah. Ya. Ketika Habsyi masuk Islam, Nabi terima Islam. Akan tapi setelah itu Nabi menoleh. Ya. Karena Habsyi adalah membunuh Hamzah. Ya, disebutkan sebagai qatil Hamzah. Nah, gitu ya. Pembunuh Hamzah. Dan itu adalah sifat manusia gitu loh. Nabi bukannya tidak menerima dia gitu ya. Tapi apa yang terjadi mungkin masih terngiang-ngiang. Nah, bagaimana apa yang oleh Habsyi, dia berusaha untuk menghapus kesalahan ini dengan cara akhirnya waktu perang Musailamah Al-Kadzdzab, dia yang membunuh Musailamah Al-Kadzdzab sebagai imbalan, ya, kompensasi yang dia lakukan tadi. Mudah-mudahan itu bisa menghapusnya gitulah. Dia yang waktu dulu dia dari orang kafir membunuh Hamzah, setelah dia Islam dia membunuh orang yang mendakwakan dia sebagai nabi. Nah, jadi maksud saya tadi adalah bagaimana sikap Nabi ketika Habsyi ini masuk Islam. Ya, Nabi menoleh. Ya, diterima baiatnya. Setelah itu Nabi menoleh gitu. Karena mungkin yang masih membayang gitu ya. Dan akan kejadian itu. Ya, itu adalah bagian dari tidak bisa manusia berkuasa untuk, ya, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang ada di benak manusia nggak bisa dia berusaha untuk melupakan tapi tidak bisa lupa, gimana? Ya, sama dengan cinta. Ya, cinta itu nggak ada kuasa kita untuk mengalihkan cinta, memaksakan cinta gitu ya. Wallahu taala. Baik, barakallahu fiikum atas jawabannya, Ustaz. Dan pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jawaban dari Ustaz tadi bisa didengarkan oleh pemirsa dimanapun berada. Dan pada malam kali ini kita cukupkan untuk sesi tanya jawab terlebih dahulu, dan insyaallah sebelum kita tutup program kita pada kesempatan kali ini, marilah kita dengarkan kesimpulan dari kajian kita pada kesempatan kali ini, dan kepada Buya kembali kita persilakan. Ya. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan agama itu kalau kita lihat buat garis ya. Ada garis atas, ada garis bawah. Antara garis atas dan garis bawah inilah tempat jalan kita. Ada yang statusnya wajib, ada yang statusnya sunat, ya, sebatas anjuran. Ada yang statusnya haram, ada statusnya makruh. Maka selagi dia berada di dalam tengah-tengah ini, yang sunat dikatakan sunat, yang wajib dikatakan wajib, yang haram dikatakan haram, yang makruh dikatakan makruh, maka dia adalah orang disiplin, dan dia adalah orang yang qasd al-i'tidal, ini tawassut. Ini yang tengah-tengah. Tapi yang sunat dijadikannya wajib, berarti itu adalah melampaui batas dia di atas. Itu adalah hulu, ya, ekstrim bisa juga, ya, ekstrim ke atas dia. Yang wajib dikatakannya nggak apa-apa ditinggalin, berarti dia ekstrim di bawah dia. Yaitu adalah menyanyiakan, atau namanya dalam bahasa Arab adalah tafrid. Ifrat ke atas, tafrid ke bawah. Ya. Nah, jadi selama dia mengatakan yang wajib adalah wajib, yang sunat adalah sunat, yang makruh adalah makruh, dan yang mubah adalah mubah, dan haram adalah haram, berarti tidak ada permasalahan.
dia betul-betul ada orang beragama yang disiplin di dalam agamanya. Ya. Jadi mungkin sebagaimana tadi kita katakan bahwasanya satu ungkapan terkadang atau kata punya konotasi yang sangat berbeda, ya. Maka orang yang menjalankan syariat yang benar, dia adalah orang yang berdisiplin dalam agamanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjalankan agama dengan benar, disiplin dalam agama kita, jauh dari unsur ifrat, ya, yang paling atas ke atas nih, ekstrim ke atas, ya, terlalu berlebihan. Dan semoga kita juga dijauhkan dari tafrid, yaitu ekstrim di dalam melalaikan. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz. Pemirsa Surah TV dimanapun berada dan pemirsa Radio DFM, berakhir sudah program kita pada kesempatan kali ini dalam serial 16 Muharram 1443 Hijriah dengan bab tidak berlebihan dalam ketaatan, dan insyaallah mudah-mudahan di minggu depan bisa kita lanjutkan bersama guru-guru kita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada Ustaz Muhammad Al-Fisham Al-Sim hafizallahu ta'ala, dan juga Ustaz Rahmat Ridha SAG hafizallahu ta'ala. Barakallahu fikum Ustaz sudah hadir pada malam hari ini. Dan semoga ilmu yang telah diberikan oleh guru kita bisa kita manfaatkan dan juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf seandainya ada pesan WhatsApp dari pemirsa yang tidak terjawab satu persatu dan juga telepon tidak terangkat. Mudah-mudahan dalam program lainnya bisa kita jawab nantinya. Amin ya rabbal alamin. Serta jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kita ucapkan kepada segenap kru yang bertugas pada malam hari ini. Semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Mari kita akhiri program kita pada malam kali ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.